Shalom, saudara-saudara, seluruh warga jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat Paskah, damai dan berkat Paskah kiranya senantiasa ada pada kita semua. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini adalah Paskah yang kedua atau Minggu Paskah yang kedua yang disebut dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Dan renungan pada hari ini saya beri judul Mencari Bukti atau Menjadi Bukti. Mencari bukti atau menjadi bukti. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paskah kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus atas maut, kisah kubur kosong adalah jantung iman Kristen, dasar dan fondasi kekristenan. Semua yang kita hayati sebagai orang Kristen, jikalau tidak didasarkan atas Paskah atau kebangkitan Kristus, semuanya itu akan sia-sia. Karena itu sungguh tepat jika Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi saudara-saudara sekalian yang terkasih, Paskah iman akan kebangkitan Kristus itu adalah fondasi dasar dari seluruh bangunan kepercayaan dan kehidupan kita orang Kristen. Sumber kehidupan orang Kristen baik di masa kini maupun juga di masa yang akan datang, semuanya berdasarkan atas kemenangan Kristus atas maut, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, karena kebangkitan itu adalah fondasi dasar dalam hidup orang Kristen, maka di dalam perjalanannya banyak sekali serangan, hantaman, ujian, pertanyaan, kritikan terhadap iman akan kebangkitan Kristus. Karena kekristenan didasarkan atas Yesus yang bangkit atas kuasa maut, maka itu menjadi sasaran tembak dari orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Siapa saja saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan? Di dalam bacaan kita melihat orang yang paling dekat dengan Tuhan, murid yang selalu menyertai Yesus, Thomas. Di dalam bacaan kita dikatakan, sebelum aku mencucukkan jariku dan sebelum memasukkan tangannya ke dalam lambung, artinya jikalau tidak melihat secara langsung dan mengalami secara nyata kebangkitan Yesus, bertemu muka, maka Thomas tidak akan percaya. Kita bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Thomas yang setiap saat ketemu, setiap waktu ketemu dan berjumpa, bincang-bincang, bertemu secara langsung, sulit percaya. Dia masih minta bukti tentang kebangkitan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang terkasih, adalah komunitas orang Kristen perdana. Ada banyak orang Kristen yang pada saat itu hidup pada awal-awal gereja, pada zaman Rasul Paulus memberitakan Injil, tapi juga ada orang yang meskipun dia Kristen, tapi dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Siapa, saudara-saudara? Yaitu komunitas iman di Korintus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12, di sana dikatakan, jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati,
Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih, ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu ada banyak orang yang masih meragukan tentang kebangkitan Yesus, termasuk orang Kristen sendiri. Sehingga di dalam kitab 1 Korintus pasal yang 15, Paulus menegaskan kembali bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka iman dan percaya akan Kristus itu akan menjadi sia-sia. Berganti waktu, berganti abad, di era modern ini pun juga masih banyak orang yang menggunakan teori-teori untuk menyangkal tentang kebangkitan Yesus. Ya. Yang terbaru, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada teori yang memanfaatkan teori psikososial, yaitu teori disonansi kognitif. Waduh, Pak Pendeta, ini omongannya kok susah-susah ya. Disonansi kognitif, apa itu artinya? Ya, teori ini adalah teori yang berangkat dari teori psikososial yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus Kristus tidak bangkit karena Yesus itu Mesias yang gagal. Murid-murid menjadi berubah sikap, menjadi militan dan semangat karena dia mengalami disonansi kognitif atau ketidaknyamanan pikiran. Sehingga berubah sikap menjadi lebih semangat supaya kehadirannya itu diterima, pemikirannya diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau mereka baik, kalau mereka semangat, kalau mereka menjadi kelompok minoritas yang berdampak, itu karena mereka mengalami disonansi kognitif dan berupaya menyeimbangkan apa yang ada di dalam pikirannya dengan kenyataan. Sehingga mereka menjadi kelompok yang militan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu semua adalah teori-teori yang ingin merasionalkan agama, yang sebenarnya memang agama itu melampaui rasio. Ya, memang agama itu dalam arti tertentu memang tetap menggunakan rasio dan akal budi. Tetapi pada dirinya agama itu melampaui rasio akal dan pikiran kita. Bukankah kehidupan ini juga susah dicerna oleh akal? Seluruh jagat raya ini susah dimengerti oleh akal. Melampaui akal dan pikiran manusia. Termasuk dengan kebangkitan Yesus yang melampaui akal manusia. Itu adalah misteri iman. Dan secara iman kita mengatakan bahwa itu semua adalah fakta sejarah dan juga sekaligus fakta iman. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita merayakan Paskah, pada minggu yang kedua ini kita ditantang. Bukan kita untuk mencari bukti akan kebangkitan Yesus, tapi bersediakah kita menjadi alat bukti bagi kebangkitan Yesus? Gereja kita menjadi alat bukti akan kebangkitan Yesus. Keluarga kita itu menjadi alat bukti dari kebangkitan Yesus. Dan komunitas kita, dimanapun kita berada, kita menjadi alat bukti dari kebangkitan Yesus Kristus. 2000 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit, gereja yang kecil yang dimulai dari 12 orang dengan berbagai macam hantaman, tekanan, ancaman, baik secara mental maupun kekerasan fisik, dia tetap dapat menjadi alat bukti dari kebangkitan Yesus. Dan pada akhirnya kekristenan memiliki arti dan memiliki makna hingga dengan saat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu semua merupakan panggilan kita sebagai orang percaya, supaya kita menjadi alat bukti bagi kebangkitan Yesus, sebagaimana yang disaksikan oleh jemaat Kristen yang mula-mula.
Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, di sana dikatakan bahwa jemaat Kristen begitu hidup, begitu menghayati akan kebangkitan Kristus. Meskipun mereka mengalami ancaman dan terpaan, tapi mereka tetap solid, mereka tetap bersatu, mereka tetap beribadah di rumah masing-masing, mereka memecahkan roti bersama, mereka memuji Allah, mereka belajar firman Tuhan, mereka memiliki kelompok yang penuh dengan gairah dan penuh dengan vitalitas, sehingga mereka menjadi kelompok yang mandek, bukan menjadi kelompok yang mandek, tapi mereka menjadi kelompok yang berkembang. Mereka menjadi terang, mereka disukai semua orang, dan mereka pada akhirnya menjadi berkat bagi semua orang pada saat itu. Bukan karena apa, tetapi karena didasarkan atas kebangkitan Yesus yang menerangi dan memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan kita untuk menjadi bukti akan kebangkitan Yesus tentunya terus ada dan terus kita kembangkan dalam kehidupan kita, termasuk pada saat-saat sekarang ini, ketika wabah pandemi ini begitu luar biasa menghantam semua orang seluruh dunia. Gereja tidak kehilangan semangatnya untuk terus menyatakan kasih, kuasa, dan kemenangan Yesus yang telah bangkit. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa menyatakan diri sebagai umat yang menjadi bukti akan kebangkitan Yesus jikalau kita tetap berpengharapan, tetap bersemangat di dalam hidup ini. Meskipun gereja tidak ada ibadah seperti biasanya, tapi kita tetap beribadah, kita tetap bersekutu, kita tetap bersama berdoa. Kita bersyukur dengan kemajuan teknologi, kita semua meskipun tidak datang ke Kombes 66 atau ke Tebel, tapi kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Tentunya ini kita sambut dengan gembira. Coba kita bayangkan jikalau pandemi ini belum ada teknologi seperti sekarang, mungkin juga agak susah, atau bisa tetapi tidak menyatukan karena belum ada perkembangan teknologi. Karena itu mari kita tetap beribadah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan kalau kita beribadah mari kita bangun suasananya seperti di gereja ya. Kita mandi dulu, kita berpakaian yang rapi, kita datang dengan penuh semangat dan ceria, tapi karena di rumah boleh tidak pakai sepatu, boleh tidak pakai sepatu. Tapi cara kita beribadah seperti kalau kita beribadah di gereja pada saat hari Minggu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga tetap menyatakan kebaikan kita. Gereja mula-mula hidup dalam kuasa kebangkitan karena mereka mau berbagi kasih. Gereja kita di tengah-tengah pandemi ini juga tetap menyatakan kebaikan. Panitia Paskah sudah menata demikian baik kegiatan-kegiatan sosial bagi mereka yang terdampak, termasuk juga kita bekerja sama dengan lintas iman, lintas agama yang tergabung dalam FKUB. Kita juga menyatakan kebaikan kepada semua orang. Dan persekutuan gereja-gereja di Indonesia beberapa waktu yang lalu ketika konferensi pers di BNPB di Jakarta memberikan tantangan yang begitu mengagetkan kepada kita sekalian, dan sebenarnya itu sudah dilakukan gereja berabad-abad lampau ketika gereja menghadapi suasana seperti ini, pandemi, yaitu ajakan bagaimana gereja dipakai sebagai tempat karantina bagi orang-orang yang terkena COVID-19. Gimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Cobi penjenengan pikirkan, rasakan tantangan PG ini. Bisa enggak kita lakukan di gereja kita? Memang tidak mudah dan tidak gampang.
Tapi itu tantangan yang mengusik gereja supaya terus menyatakan kebangkitan Yesus dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dan kebangkitan Tuhan dengan hidup yang penuh syukur dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam agenda gereja di bulan Mei sudah juga ditata oleh panitia, kita akan mengadakan hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh. Mungkin ini sesuatu yang sulit diterima, mungkin sulit diterima. Bagaimana mungkin di tengah-tengah pandemi kok masih ada unduh-unduh? Bagaimana mungkin di tengah-tengah krisis yang terjadi kok masih ada unduh-unduh? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semuanya sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa ingat bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit, telah menang. Tentunya tetap memberi kekuatan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu karena Kristus sudah bangkit dan kita ingin menjadi bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita tidak berlelah mencari bukti kebangkitan Yesus, tapi mari kita berlelah-lelah menjadi bukti akan kebangkitan Yesus yang telah menang atas maut. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.